بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخوة في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab 165, orang tualah yang memulai berbicara dan bertanya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata Ahmad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Bushair bin Yasar Maula Al-Ansar an Rafi' ibn Khadij wa Sahl bin Abi Hathmah dari Rafi' bin Khadij dan Sahal ibn Abi Hathmah annahuma haddatsa, bahwa keduanya menceritakan, au haddatsahu, atau keduanya menceritakan kepada Bushair bin Yasar, anna Abdullah bin Sahal, bahwa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ataya Khaybar fatafarraqa fin nakhli, keduanya pergi ke Khaybar lalu mereka berselisih soal kebun, yakni an-nakhl, kebun kurma. Fakutila Abdullah bin Sahal, maka Abdullah bin Sahal terbunuh. Faja'a Abdurrahman bin Sahal, maka Abdurrahman bin Sahal datang. Wa Huyayyisah wa Muhayyisah ibn Mas'udin ila Nabi SAW. Abdurrahman bin Sahal, Huwayyisah dan Muhayyisah, yang keduanya anak dari Ibnu Mas'ud, datang kepada Nabi SAW. Mereka pun menceritakan tentang perkara teman mereka. Fabada Abdurrahman wa kana asgharul qaum, Abdurrahman memulai bercerita dan dia adalah yang paling kecil. Faqala lahu Nabi SAW kabbiril kubra, maka Nabi SAW mengatakan yang lebih tua dahulu berbicara. Qala Yahya mengatakan liyaliyal kalamal akbar, hendaklah yang lebih besar terlebih dahulu, yang lebih tua terlebih dahulu berbicara. Fatakallamu fi amri sahibihim, faqala Nabi SAW, maka mereka pun berbicara terkait perkara teman mereka ini, dan Nabi SAW bersabda istahikku qatilakum, au qala sahibakum
bi aimani khamsina minkum. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian meminta hak orang yang terbunuh? Ya. Kemudian ya, atau sahabat kalian ini dengan sumpah 50 orang dari kalian, mereka berkata, ini orang-orang ini mengatakan, ya Rasulullah, amrun lam narahu. Qala fatubri'ukum yahudu fi aimani khamsina minkum. Lantas mereka mengatakan, itu pembunuhan itu kami tidak melihatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu orang Yahudi dapat membebaskan kalian dengan sumpah 50 orang dari mereka. Lantas mereka mengatakan, ya Rasulullah, qaumun kuffar, mereka itu orang-orang kafir. Fafadahu Rasulullah SAW min kibalihi. Maka Nabi SAW pun menebus diat atau menebus memberi tebusan diat ya, terhadap keluarga yang terbunuh itu dari beliau sendiri. Sahal mengatakan, fa'adraktu naqatan min tilkal ibil fadakhalat mirbadan lahum faraqadatni birijliha. Kemudian aku mendapati seekor unta betina dari unta-unta itu, lalu masuk kandang mereka dan mendepakku dengan kakinya. Maknanya dia tendang dengan kaki. Yaitu si unta betina ini menendang si Sahal ini. Nah, di sini yang pertama dalam masalah sumpah al-qasam, hendaknya dimulai dengan sumpah para pendakwa. Apabila mereka mau bersumpah, maka mereka berhak mendapatkan diat. Sumpah diambil dari 50 orang ahli waris terbunuh. Jadi kalau ada yang melihat perkara tersebut, maka 50 orang bersumpah. Kalau memang benar dia yang membunuh. Kemudian perbedaan usia menjadi suatu pertimbangan apabila ada kesamaan dalam keutamaan di suatu kelompok. Ya, jadi kalau seandainya ini sama-sama pengen ngabarin, sama-sama punya informasi yang sama, maka didahulukan orang tua yang menceritakannya. Baik dalam masalah pengangkatan imam, contohnya sama-sama bagus bacaannya, maka yang lebih tua didahulukan. Atau perwakilan nikah maupun perundingan dengan para pemimpin dan penguasa. Kalau ada yang ingin berunding dengan penguasa, mereka sama-sama fasih berbicara, maka siapa yang lebih dahulu diutus? Yang lebih tua. Kemudian sabda Nabi SAW, kalau begitu orang Yahudi dapat membebaskan kalian dengan sumpah 50 orang dari mereka. Menunjukkan bahwa sahnya sumpah orang kafir, orang fasik dan orang Yahudi. Nah, ini kalau di dalam judulnya itu kan orang tualah yang mulai berbicara dan bertanya. Maknanya di situ adalah orang yang lebih tualah, gitu. Karena kalau orang tualah seakan-akan apa? Ayah dan ibu, gitu ya. Jadi penterjemahannya mungkin biar nggak terlalu panjang maksudnya, kan. Namun di awal ada yang terkadang berpikir, oh ini maksudnya orang tua. Tapi ketika seorang itu ingin bertanya nih, contohnya antum nih,
Ada yang bertanya, sama-sama tunjuk tangan barengan. Saya lihat yang ubannya lebih banyak dulu. Silahkan. Gitu ya. Berikutnya, jika orang tua tidak berbicara, apakah orang yang muda boleh berbicara? Maknanya tadi orang yang lebih tua ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah, ia berkata, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar. Ia berkata, qala Rasulullah SAW, akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim. Kabarkan kepadaku tentang sebuah pohon yang ibaratnya seperti seorang muslim, bahwa pohon ini seperti seorang muslim. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, buahnya datang setiap saat dengan izin Rabbnya, enggak ada musiman. Jadi enggak ada musimnya buah ini. Kalau durian ada musim durian, musim rambutan. Tapi kalau ini tiap waktu berbuah. Kayak kelapa dia. Kayak apa? Kayak yang lain apa? Kelapa sawit. Makanya yang mirip-mirip dengan pohon seperti itu enggak ada musimnya itu. Itu berbuah terus. Ya. Buah pinang ya, buah pinang tahu ya? Buah pinang juga begitu. La tahuttu waraqaha, dan daunnya tidak dapat dirontokkan. Fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah. Ibnu Umar mengatakan, lalu aku merasa kalau itu adalah pohon kurma. Fakarihtu an atakallam, tapi aku gak berani ngomong. Maknanya gak ingin berbicara. Karena dia merasa dia di situ lebih muda, ada orang-orang tua. Wa thamma Abu Bakrin wa Umar. Karena di situ ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Falamma lam yatakallama, nah ketika keduanya tidak berbicara, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, hiyan nakhlatu, dia adalah pohon kurma. Falamma kharajtu ma'a abi kultu, maka tatkala aku keluar dari majelis itu bersama ayahku, aku pun berkata. Ayahnya siapa? Umar. Ya abati, ya waqa'a fi nafsi an-nakhlah. Sebenarnya sempat terbersik di hatiku kalau itu pohon kurma. Qala ma mana'aka an taqulaha? Umar mengatakan, apa yang menghalangimu? Kenapa tidak ngomong? Lau kunta qultaha kana ahabbu ilayya min kada wa kada. Kemudian Umar mengatakan, kalau seandainya kau mengatakannya, maka itu aku akan lebih baik bagiku daripada ini dan itu. Abdullah bin Umar mengatakan, ma mana'ani illa lam araka wala Abu Bakrin takallamtu ma. Tidak ada yang menghalakiku kecuali aku melihat engkau dan Abu Bakar enggak berbicara. Fakarihtu, maka aku pun enggan untuk berbicara. Nah ini termasuk diantara adab ya. Jadi faedah yang bisa diambil yang pertama, seorang alim atau pengajar, yaitu di sini Nabi SAW dianjurkan melontarkan pertanyaan kepada para sahabatnya untuk menguji sejauh mana pemahaman, pemikiran dan pandangan mereka. Ya. Jadi kalau ada seorang alim, pengajar, sesekali dia buat pertanyaan.
Siapa yang tahu ini? Nah begitu. Untuk apa? Menguji sejauh mana pemahaman, pemikiran dan pandangan mereka. Gimana? Siap? Kita buat pertanyaan. Hadis di bab yang ke 150. Ada berapa? Wah, ini susah nih pertanyaannya. Baik. Ya. Hadis yang di bab 166 ada berapa hadis? 1. Ini paham nih. Artinya menunjukkan pemahaman. Karena kita lagi di bab 166. Kalau tadi harus bolak dulu, balikin, ngitung berapa hadis. Nah. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan permisalan-permisalan yang dibuat adalah untuk menambah pemahaman. Dibuat permisalan. Ya, makanya Nabi SAW terkadang buat permisalan. Ketika Nabi mengatakan ada sebuah pohon yang dia ibarat seorang muslim. Ya, makanya ya, kalau lagi city tour di Madinah biasanya berkunjung ke kebun kurma. Itu saya jelaskan tentang apa? Ya, cerita ini. Kenapa kita berkunjung ke kebun kurma, melihat kebun kurma? Karena kebun kurma itu dipermisalkan oleh Nabi seperti seorang muslim. Dia bermanfaat. Kalau di Indonesia kan kayak apa? Kelapa biasanya kan dibuat lambang pramuka gitu. Nah, kurma itu pun semua dia bermanfaat. Dari akar, batang, daun, buahnya. Bahkan buahnya yang masih muda juga diambil, yang mengkal diambil, yang mau matang dikit diambil. Dia semua bisa dimakan. Makanya ada jenis-jenisnya itu semua. Kalau dia masih ini rutab, dia basah. Tunggu kering lebih matang lagi. Nah, ada lagi ditunggu lagi lebih keras lagi, keras kayak batu. Kadang dijadiin buat oleh anak-anak kalau lagi belajar di sana itu lempar temennya gitu. Kurmanya keras, Pak. Kalau dimakan itu kayak disep-isep, dikit-dikit, gigit-gigit gitu. Nah, jadi itu kurma bisa. Kalau yang pengen ada basah-basahnya sekalian mungkin ngerasain minumnya yang rutab. Gitu. Kalau di Indonesia sampai ke Indonesia dia masih dalam keadaan di freezer ya. Karena nggak bisa bertahan lama itu kalau nggak di freezer. Nah terkadang sampai ke kita udah sepat. Pernah nggak? Harusnya itu manis. Itu menunjukkan udah sempat dia nggak kesimpan di freezer. Jadi simpen atau kelamaan jadi hilang manisnya. Memang nggak busuk tapi udah nggak ada rasanya, udah kayak kok gini sih. Kalau baru metik antum dia manis, seger gitu ya, enak. Nah, kayak kalau ada yang pengen umroh bisa daftar ke saya. Ujung-ujungnya itu ya. Ya. Nah itu Nabi SAW buat permisalan-permisalan seperti itu untuk apa? Menambah pemahaman dan menanamkan makna-makna yang dimaksud pada pikiran pendengarnya sehingga dia langsung main pikirnya. Nah, juga yang berikutnya dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa membuat permisalan suatu perkara dengan yang lainnya tidak harus serupa dalam segala sisinya. Jadi kalau kita ingin membuat permisalan itu enggak harus serupa dalam segala sisinya. Emang muslim dengan pohon kurma serupa dalam segala sisinya kan enggak mungkin. Dia enggak bisa ngelihat kalau ke pohon kurma, manusia bisa ngelihat ya. Nah makanya sering diumpamakan itu kalau seseorang ya menceritakan kejelekan pemimpin. Dibuat perumpamaan dengan kalau seandainya anak antum menceritakan kejelekan antum di depan
khalayak umum, gimana menurut antum? Apa yang dipermisalkan di situ? Yaitu seorang pemimpin dengan rakyatnya. Ya. Kalau makanya Nabi SAW kan menyebutkan bahwa kalian semua itu ra'in, ya, pemimpin. Kalian semua pemimpin. Ya. Jadi kalau ada presiden, bahkan seorang lelaki pemimpin di rumahnya, kan ini berarti sama nggak? Disamakan oleh Nabi nggak? Persamaan. Ya. Suka nggak kita diceritakan kejelekan-kejelekan kita? Anak kita ngomongin pas lagi kumpul keluarga, kemudian tulis-tulisan, ya, adillah engkau wahai ayah. Ya. Kayak yang biasa orang-orang di jalanan gitu. Padahal pemimpin kita itu ibarat orang tua kita, ayah kita. Ya. Kayak antum nih punya pimpinan di perusahaan. Kalau ada antum lihat dia ya, salah bertindak atau apa, gimana antum nasihatinya? Pas lagi rapat gitu antum nasihatin gitu. Bapak nggak boleh begitu, bapak salah nih, begini nih. Mukanya merah, besok diincer antum. Setiap ada prestasi antum nggak dianggap. Sekali melanggar langsung SP. Kalau bisa nih keluar orang ini nih, dipecat. Gitu nggak? Hah? Nah, ini menunjukkan bahwa permisalan itu tidak harus serupa dalam segala sisinya. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis ini menggambarkan bahwa ada kalanya orang alim tidak mengetahui perkara-perkara yang bisa diketahui oleh pemuda biasa. Anak kecil tahu, tapi bisa jadi orang-orang yang senior, yang ya, alim-alimnya nggak tahu. Di sini contohnya, apalagi kita nih seperti saya nih, walaupun saya duduk pakai kursi, pakai meja, ya, kayak alim gitu ya. Tapi akan banyak perkara yang ana nggak tahu, antum tahu. Bahkan dalam perkara agama. Ya. Banyak. Bedanya mungkin cuma karena bisa jadi antum nggak bisa ngejelasin, diem gitu kan. Atau nggak enakan mau nyebutinnya. Ya. Nah, makanya di sini Abdullah bin Umar, ya, dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian dalam hadis ini digambarkan bagaimana Ibnu Umar menghormati orang yang lebih tua dengan tidak mendahului mereka untuk menjawab pertanyaan Nabi SAW. Ya, makanya kita kadang kalau kumpul satu saat banyak gitu ya, terus ada orang yang bertanya, ya kita diam dulu kalau kita lihat ada orang yang lebih tua dari kita. Ya, biarkan beliau nanti. Kecuali nanti setelah beliau mengatakan, wah anak nggak tahu nih, ada nggak teman-teman yang tahu nih? Nah, mungkin kalau kita tahu bisa kita jawab, tapi kita jawab dengan sopan. Afwan Ustaz, mungkin kalau salah mohon dikoreksi, tapi seingat ana begini. Gitu. Sama guru kita pun bisa jadi begitu, kita sopan mengucapkannya. Dia mungkin ada yang salah dia sampaikan, atau dia lupa suatu perkara, dia tanya, ada yang tahu nggak? Mungkin bisa jadi ini Ustaz jawabannya, gitu. Atau ini mungkin maksudnya. Nah, dalam hadis ini, ya, tadi ya, bahwa ya, Ibnu Umar ini menghormati orang yang lebih tua.
Berikutnya, pohon kurma diserupakan dengan seorang muslim dalam hal banyaknya kebaikan yang ada padanya. Ya, keteduhannya yang langgeng, maknanya bisa berbuat teduh. Buahnya yang lezat dan bagus, semua yang terkandung dalam pohon kurma bermanfaat, baik dan indah. Nah, ini dibuat perumpamaan ini. Makanya seorang muslim itu harusnya bermanfaat. Kalau seandainya ada muslim gak bermanfaat gimana gitu. Nah, waliyadzubillah. Karena sejatinya yakni muslim yang sejati itu adalah seperti pohon kurma. Dia banyak manfaatnya. Di mana dia berada, orang-orang kalau seandainya seperti ini semua orang muslim insyaallah. Nah, negara kita ini tenang, aman, yang mimpin adil. Karena siogianya seperti itu. Ya. Berikutnya mengangkat orang-orang tua sebagai pemimpin. Nah, ya, harusnya yang lebih senior, yang lebih tua. Ya, makanya para nabi pun itu diutusnya setelah umur 40 tahun. Kematangan berpikir, ya, kesempurnaan, kebijaksanaan itu di umur-umur seperti itu. Ini udah di atas 40 semua ya. Nah, ada yang masih 30-an. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah. Aku mendengar Mutarrif dari Hakim bin Qais bin Asim, anna abahu awsa inda mautihi banihi, bahwa ayahnya Hakim ini yaitu Qais, ya, berwasiat di saat sakaratul mautnya, maknanya di saat sebelum dia meninggalnya, kepada anak-anaknya. Apa kata Qais bin Asim, yaitu ayah dari si Hakim ini? Ittaqullaha wasawwidu akbarakum, bertakwalah kalian kepada Allah dan angkatlah orang yang lebih tua sebagai pemimpin. Di sini tidak diterjemahkannya. Harusnya akbarakum itu diterjemahkan orang-orang yang lebih besar atau yang lebih senior, yang lebih tua. Ya, sebagai pemimpin. Wasawwidu akbarakum maknanya jadikan pemimpin orang yang lebih tua dari kalian. Nah, di sini apa? Dan angkatlah orang-orang itu sebagai pemimpin. Dia tidak terjemahkan dengan baik. Nah, fa innal qauma, mungkin ada kesalahan di situ ya, namanya manusia ya. Fa innal qauma idza sawwadu akbaruhum khalafu abahum. Sesungguhnya kaum ini jika mengangkat orang-orang yang lebih tua dari mereka sebagai pemimpin, nah ini dia dibuat di situ mengangkat orang-orang tua. Mungkin orang-orang itu harusnya orang-orang tua, tapi salah ketik. Ya, mungkin ya, harusnya tua, jadi itu. Nah, jadi sesungguhnya kaum ini jika mengangkat orang-orang tua mereka sebagai pemimpin, mereka akan menggantikan ayah mereka. Khalafu abahum. Wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi aqfaihim. Tapi kalau mereka ya mengangkat pemimpin orang-orang muda, itu berarti meremehkan mereka dalam hal kelayakan mereka. Kalau kita angkat yang muda, berarti yang kita ini memang udah gak layak kita sebagai pemimpin sampai harus yang muda.
Wa alaikum bil mali wastina'ihi, dan bersungguh-sungguhlah kalian mengurus harta dan mengembangkannya. Fa innahu manbahatun lil karimi, karena itu adalah kehormatan bagi orang yang dermawan. Wa yustaghna bihi 'anil laimi, dan akan cukup dengannya dari meminta-minta kepada orang yang hina. Wa iyyakum wa mas'alatan nasi, dan janganlah kalian meminta-minta dari manusia. Fa innaha min akhiri kasbir rajuli, karena itu adalah akhir penghasilan seseorang. Wa idza mittu fala tanuhu, dan jika aku mati maka janganlah kalian meratapiku. Fa innahu lam yunah ala Rasulillah SAW, karena Rasulullah SAW tidak diratapi. Wa idza mittu fadfinuni bi ardin la yash'uru bidafni Bakr bin Wa'il, jika aku wafat maka kuburkanlah aku di tanah di mana Bakar bin Wa'il tidak mengetahui kuburanku. Fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyati, karena aku pada zaman jahiliyah telah mengambil kesempatan dari kelengahannya. Nah, yang menjadi poin itu adalah di mana nasihat ya, seorang sahabat ini bernama Qais bin Asim ya, yang dia mewasiatkan kepada anaknya ya, agar menjadikan pemimpin itu orang-orang yang senior, yang lebih tua. Maka apa faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama, anjuran agar memuliakan orang-orang yang lebih tua, menghormati mereka dan memilih mereka untuk mengemban tanggung jawab masyarakat Islam serta mengawasinya. Ya. Jadi lebih didahulukan memimpin itu siapa? Yang lebih tua. Kemudian yang kedua, pentingnya harta dan anjuran agar membelanjakannya untuk hal-hal yang baik, serta larangan meminta-minta kepada manusia. Jadi memang kita itu diperintahkan untuk jualan, ngembangin harta. Ya, makanya jualan yang sederhana saja. Ya. Sambil kerja yang bisa sambil jualan. Sini pada jualan enggak? Banyak ya, alhamdulillah. Ya. Jadi harus diupayakan. Kayak aneh juga jualan. Jualan ya, jasa kan, jasa umroh. Kalau umrohnya enggak bayar. Tapi ya, ngurusin, bantuin ya, keberangkatannya, berkas-berkasnya, ya, pesawatnya, hotelnya, makannya, nah itu kan butuh jasa. Kalau umrohnya nggak bayar, visa umroh itu nggak bayar dari pemerintah Saudi. Ya. Jualan apa lagi? Kalau aneh mah jualan madu, kadang jualan buku, jualan minuman juga. Wah, kapan-kapan bawa di sini. Kangen water. Jadi jualan. Manusia harus apa? Ya, seorang muslim ya, laki-laki. Karena nanti walaupun sedikit biasanya ada lebihnya. Coba aja modalnya itu cari yang ringan-ringan aja. Kalau kita punya gaji 5 juta, ngumpulin contohnya nanti 5 bulan, sisihkan sejuta, ya, dapat 5 juta buat modal kan. Ya. Yang lainnya kan buat kebutuhan. Jadi ada uang yang kalaupun dia hilang, nggak yang sampai kita nggak makan gitu, nggak sampai membuat kita meminta-minta sama orang lain. Nah itu boleh kita kembangkan. Nggak punya waktu, bener-bener sibuk, nah investasi. Ada investasi di sini? Investasi nggak tuh? Hah? Malu-malu nih. Investasinya udah di mana-mana. Ya, seperti saya juga investasi.
Karena kalau ngandalin dari ngajar terus itu, kita sampai kapan sih kita kuat nih? Kayak antum ngandalin dari kerja terus, sampai kapan sampai kuat gitu? Investasi. Ya. Antum kalau tahu ada yang baru buka Emples di warung bongkok. Tahu warung bongkok? Kan arah sini kan. Nah, udah masuk Cikarang gitu apa? Cibitung. Cikarang ya. Warung bongkok itu masuk Cikarang enggak? Cikarang Barat ya. Itu ada pertigaan di situ kan, warung bongkok tuh. Nah, itu di sebelah situ. Nah, lumayan tuh, besar. Itu modal itunya 1,4 M. Kita investasi dikit aja, berapa sekian persen gitu. Jadi dikit aja kita berinvestasi. Dikumpulin. Alhamdulillah beliau ya termasuk yang pengusahanya itu sekjen pengusaha muslim gitu ya. Dan dia sudah punya 10 cabang itu Emples itu. Dia servis HP, servis laptop. Antum kalau apa ke situ ya. Biar anak kebagian keuntungan. Walaupun ya sebulan berapa gitu kan lumayan kan. Nah, itu kita jalani. Seorang muslim harus apa? Cari keran-keran untuk menghasilkan apa? Duit ya. Soalnya tanggunganannya kan banyak. Masya Allah. Ya, ini diantara yang diajarkan dan Nabi SAW sebutkan memang bahwa dari perniagaan dan Nabi sendiri adalah pedagang, ya dari umur 12 tahun udah ikut berdagang, umur 12 tahun. Makanya anak kita pun sesekali coba ayah kasih kamu modal nih, contohnya 100.000. Coba kamu pikirin gimana caranya biar ini ya bisa jadi jualan kamu. Nah, sesekali ajari anak kita yang udah pesantren atau apa, mungkin dia beli beberapa makanan pesan dari orang tua ya, beliin makanan ya ini, soalnya nggak ada di Maksob contohnya kan. Saya mau jualin ke teman-teman di sini. Nah, setidaknya ada pikirannya, walaupun keuntungannya cuma sekali sebulan gitu, untungnya 5.000 satu bulan. Tapi setidaknya dia sudah mikir buat jualan. Ya. Waktu SD anak jualan ya. Ya. Waktu SMP pesantren juga jualan. Kuliah jualan. Nah, itu kenapa? Motivasinya itu salah satunya adalah karena tahu Nabi pedagang. Ya. Harusnya muslim yang pedagang di mana-mana. Ini kadang beda gitu. Negara yang non muslimnya sekarang yang banyak berdagang. Ya. Orang kan bisa sabar enggak antum belajar 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Ada yang kuliah juga? 4 tahun kuliah. Sabar kan? Masa enggak sabar merintis usaha 2 tahun? Paham enggak? Merintis usaha 3 tahun, 4 tahun, masa nggak sabar? Ya kan? Makanya waktu haji kemarin itu ada satu pengusaha masih muda, tapi dia sudah punya aset miliaran, masih muda, masih 30 tahun kayaknya. Anak tanya, antum gimana bisa begitu? Ustaz, anak itu mulai bisnis itu nggak mau banyak-banyak modalnya, mulainya yang dikit-dikit aja, 5 juta. Nah, kalau ternyata lancar, makanya saat bimbing jamaah haji kemarin, saya juga bisnis juga sambil di sana, jualan real. Ini mikir, wah ini gimana nih? Wah jualan real dah. Nah itu diantara apa? Mikir bisnis, ya. Ada yang ini ide-ide bisnis di sini, ya. Masya Allah. Nah. Kita sekarang Adz-Dzahabi pun ada unit usaha bisnisnya. Lagi pindah kantornya Retali, kemudian depannya itu kosong gitu. Kosong, itu nggak tahu mau jualan apa. Mana tahu diantara antum ada yang biasa buka-buka gerobak atau apa gitu ya.
tahu atau apa, boleh nanti kita join gitu kan. Ya, antum kan keuntungan juga buat antum, keuntungan juga buat kita. Naam. Ya. Ini tadi karena berbicara terkait apa? Bisnis. Jadi seorang muslim, seorang lelaki, ya, kewibawaan dia, ya, itu dengan berdagang, dengan dia mengembangkan hartanya. Karena dengan seperti itu dia bisa ngasih, dia bisa menderma. Orang kalau udah biasa ngitung gaji orang, dia gajiin orang, insya Allah ngasih duit ke orang itu biasa. Ngasih bonus nih, bonus. Walaupun dia mungkin baru nggaji orang 1,5 juta, tapi dia udah bisa nggaji. Mungkin di antara antum, teman-teman antum di sini ada yang udah karyawan tapi punya usaha, ada nggak itu? Hah? Ada ya? Ya, nggak mesti harus keluar gitu. Ada sebagian itu, wah bikin usaha keluar bosan di ini, nggak mesti. Ya, karena banyak juga kasusnya setelah dia keluar. Wah, kita kasihan habis itu karena belum bagus pondasinya udah dia keluar. Nah, kemudian apa? Larangan meratapi mayit. Karena hal itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Ya, ini meratap ini dilarang. Makanya ya kalaupun bersedih ditinggal meninggal, nangis, cukup nangis. Jangan ucapkan ucapan-ucapan yang lain. Perasaan baru kemarin kita ketemu, cepet banget ya antum. Itu bahasa meratap. Ya, kalimat seakan-akan tidak apa? Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kita tidak mengatakan kecuali yang Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah yang ia ambil dan sekehendaknya dia memberi. Ya. Walikulli syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu apapun di sisi Allah ada batas usianya. Gak ada yang kekal. Maka kita apa? Sabar. Mengharapkan pahala. Kita juga mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya ini kan miliknya, namanya kayak mau pinjam motor saya Abu Refa gitu. Punya Abu Refa. Suatu saat akan balik kembali beliau. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Berapa menit lagi adzan? Ini kita lebih cepat nih maghrib. Iya, ada pertanyaan. Iya. Itu riba. Ya, investasi nggak seperti itu. Ya, kalau bagi hasil itu ya harusnya dari keuntungan. Nah, ada lagi? Jadi persenan itu dari keuntungan. Ya, dari keuntungan. Nah, tinggal disepakati. Seperti kita di contoh nih, saya yang investasi di sini selama ya, saya contohnya investasi 10 juta. Maka yang 10 juta ini ya, itu mereka berazam akan kembalikan, karena kan banyak nih kan, banyak gitu kan. Ya itu ya bisa 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu 1 sampai 2 tahun contohnya. Ya. Sehingga mereka bagi selama sampai contohnya sampai kembali uang kita itu, pembagian persenannya itu 20% buat mereka, 80% buat kita.
Nah, dari keuntungan. Paham ya? Dari keuntungan udah digaji karyawan semua. Nah, berapa nih keuntungan nih? Nah, dari keuntungan ini 20% buat mereka sebagai pengelola, 80% buat kita sebagai investor. Gede ya? Gede. Di awal tadi kan sampai uang kita balik. Dan mereka akan setorkan itu per 3 bulan. Tapi laporan itu setiap bulan ada. Laporannya mereka ada grupnya buat laporan tiap bulan sekian sih. Ya. Nah, setelah itu udah lunas nih. Maksudnya udah kembali nih sebesar nominal kita. Kita udah dapat untung. Ya. Kita udah dapat untung sebanyak modal. Modal kita masih ada enggak? Saham kita masih ada, karena masih ada di situ saham kita masih terbentuk sampai kapanpun itu masih ada. Kalau kita mau jual kembali ke mereka, mereka terima karena mereka juga punya saham di situ, PT tersebut, yaitu PT Madinah Flash, Flash mana ya? Madinah Flash. Dan sesuai harga sahamnya ke depannya. Contohnya keuntungannya tambah banyak, keuntungannya bisa 100 juta sebulan. Sehingga harga toko ini yang awal pertamanya itu 1,4 jadi 5 miliar. Modal antum yang awalnya 10 juta bisa menjadi 50 juta. Kalau antum pengen jual, Abu Reva, Anda punya saham nih di sana, lagi butuh duit nih. Insya Allah hasilnya itu keuntungannya sekian per bulan. Antum mau beli nggak? Boleh, saya jual. Ya. Nah, kalau udah balik tadi keuntungan ke kita, balik keuntungan sebanyak modal kita, maka persenannya 50-50. Ternyata setelah 2 tahun yang 10 juta udah dapat kita nih. Maknanya keuntungan kita sudah sebanyak modal. Maka setelah itu kita akan dapat 50-50. Itu kesepakatannya. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ya itu jasa. Ya, sebenarnya jasa, nggak masalah. Yang masalah itu kalau nanti ada YouTube iklan, iklannya nggak sesuai. Nah, selama masih dia nge-share kan dia kan bagi ngebagi. Soalnya dari pihak yang buat, contohnya mereka itu dibuat di suatu YouTube lah bahasanya gitu kan. Gitu biasanya kan, taruh di situ. Kan YouTube ngambil keuntungan dari setiap klik, dari setiap ini. Keluar itu data-data uang pulsa kita itu kan ke sana keluar. Nah, kalau sampai banyak yang ini, ya wajar keuntungan itu dia kasih juga ke kita persekian persen berapa, karena dia mendapatkan keuntungan dari hasil antum. Kan hasilnya manusia berapa banyak di dunia ini kan, itu yang dia kasih. Nah, ya, ada ya pertanyaan? Kalau iklannya baru, iklannya lihat iklannya itu. Iklannya kalau iklannya bagus, halal, kalau tidak bagus nanti ya hasilnya hasil yang haram. Nah, wallahu ta'ala alam, ini sepertinya sudah masuk ya 45 kalau tidak salah. Benar ya, tapi kita biar siap-siap, ana izin ke toilet dulu soalnya ya. Kita tutup ya, kita siap-siap salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sekarang bab 168, memberi buah kepada anak yang lebih muda di antara anak-anak yang ada. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh,
dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallam idza utiya bizahwi qala, jika diantarkan kepada Nabi SAW kurma segar, beliau mengatakan Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kota kami ini dan kepada mudnya, wasa'ina serta sa'nya, barokatan ma'a barokah, keberkahan demi keberkahan. Summana walahu asghara man yalihi minal wildan, lalu beliau memberikannya kepada anak yang paling kecil di antara anak-anak yang lainnya. Jadi ada yang memberi Nabi SAW kurma segar ini, ya, setelah Nabi berdoa, Nabi kasih ke anak yang paling kecil. Ya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama bahwa dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim mendatangi Nabi SAW dengan membawa kurma segar, yakni yang mau matang, sambil mengharap akan didoakan oleh Nabi SAW agar Allah melimpahkan keberkahan kepada kota Madinah. Juga buah-buahannya, so'nya serta mudnya. Kalau so' itu timbangan, ya, kalau mud itu takaran. Ya. Hadis ini menyebutkan sebagian akhlak Nabi SAW, yakni beliau tidak pernah memulai makan mendahului yang lainnya makan. Jadi Nabi, ya, mendahulukan yang lain makan terlebih dahulu baru Nabi SAW, bahkan dari kecil. Ya. Paman beliau Abu Thalib itu punya banyak anak. Jadi kalau makan itu langsung mereka udah ngumpul duluan, ya, Nabi SAW terakhir nunggu. Ya. Tapi dulu sebelum ada Nabi seringnya habis, gak ada sisa. Tapi setelah ada Nabi bersama, ya, anak-anak dari Abu Thalib ini, ada selalu sisa buat Nabi SAW. Allah beri keberkahan itu. Jadi mereka semua udah pada kenyang, ya, ada sisa buat Nabi SAW. Nah, kemudian yang ketiga, hadis ini menggambarkan kesempurnaan kasih dan kepedulian beliau SAW terhadap anak-anak kecil. Hal ini nampak ketika beliau memberikan kurma kepada mereka dan mendahulukan mereka dari yang lainnya. Karena anak-anak kecil biasanya mempunyai rasa penasaran yang lebih besar. Ya, kalau ada makanan, gitu kan, ya, biasanya anak kecil pengen, udah ngeliat-liatin terus itu apa. Ya kan? Kadang suka orang tua itu ngelarang, nggak boleh, nggak, harusnya dibiarin aja, dikasih, nggak apa-apa. Yang mana nak? Sini, malah kalau bisa jangan sampai dia minta, nawarin dulu. Ada anak-anak, ada makanan, ini sini, mau makan yang mana? Pilih, gitu. Biar orang tua si anak itu nggak malu gitu anaknya minta. Ya kan, ini udah terhidang makanan, anak-anak pada datang, belum ditawarin ke mereka, mereka udah ngeliatin. Pernah ngeliat gitu nggak? Akhirnya anaknya minta. Orang tuanya kan pasti malu kan? Malu nggak? Makanya biar nggak malu orang tua, tamu kita itu yang datang, kita yang nawarin. Itu diantara, ya, akhlak, kesempurnaan akhlak seseorang, baiknya, ya, adab atau akhlak seseorang. Nah, dan Nabi SAW seperti itu. Ketika ada yang memberi Nabi SAW makanan,
Nabi nggak makan duluan gitu. Ada anak-anak di situ, kasih dulu ke anak-anak. Nah, kemudian kasih sayang kepada anak kecil. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Zinad mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Harith, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari paman, dari kakeknya, ya, bahwa Rasulullah SAW berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Ini hadis yang sudah berulang berkali-kali. Ya, bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengenali hak orang tua di antara kami. Kemudian bab yang berikutnya, memeluk anak kecil. Abdullah bin Saleh, ya, Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Saleh mengabarkan kepada kami dari Rashid bin Sa'ad, dari Ya'la bin Murrah, annahu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pergi safar. Wa du'ina ila ta'amin fa idza Husainun yal'abu fit tariq. Dan kami diundang untuk makan. Tiba-tiba ada Husain di tengah jalan sedang bermain. Fa asra an-nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera, bergegas di hadapan orang-orang. Summa basata yadaihi, kemudian membentangkan kedua tangannya. Faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah Nabi bentangkan, lantas, ya, Husain pun lari, ya, sesekali ke sana, sesekali ke sini. Ya, ini maknanya apa? Mencandai Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW ingin, ya, bentangkan gini, maka dia gini-gini. Nah, itu anak-anak kan suka begitu, ya. Nah, yudhahikuhu hatta akhadahu. Akhirnya itu membuat Nabi SAW tertawa, yakni mencandai Nabi SAW, membuat Nabi tertawa, sampai akhirnya Nabi bisa menangkapnya, yakni bisa memegangnya. Summa tanaqahu faqabbalahu, ya, afwan, ya, hatta akhadahu faja'ala ihda yadayhi fi daqnihi wal ukhra fi ra'sihi. Lantas, ya, Nabi SAW, ya, ketika itu si Husain ini, ya, dia menjadikan salah satu tangannya, dia letakkan salah satu tangannya di jenggotnya Nabi SAW dan yang satunya lagi di kepalanya beliau SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memiliki jenggot, ya, dan para nabi semua juga memiliki jenggot. Summa tanaqahu faqabbalahu, kemudian merangkulnya dan menciumnya. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, Husainun minni wa ana minhu. Husain itu bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Sibtani minal asbab, yang mana keduanya adalah keturunan pilihan. Ya. Jadi, ya, ini menunjukkan boleh memeluk anak kecil, ya. Jadi gak masalah, anak kecil boleh dipeluk. Biasanya kalau dia udah mulai besar, dia gak mau lagi dipeluk. Kadang anak kita itu udah mulai ini dia. Nah, faedah yang bisa diambil, hadis ini menganjurkan agar mencium dan berlemah lembut terhadap anak kecil sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya. Kemudian hadis ini menerangkan bagaimana bertawaduk kepada anak kecil dan kepada selain mereka. Ya, anak kecil juga gak masalah kita bermain sama mereka, padahal di situ banyak sahabat. Itu tidak akan mengurangi kewibawaan. Jadi kadang ada orang, ya,
dia nggak mau bermain sama anaknya, menganggap bahwasanya itu ya mengurangi ya, sisi keayahannya. Nggak pantas ayah itu bercanda sama anaknya. Nanti anaknya jadi songong, jadi anggap remeh. Jadi ayah itu di satu posisi dia itu harus dicintai, ya. Kemudian anak-anaknya berharap kepadanya, ya, maknanya berharap ilmu, berharap kebaikan, dan juga apa? Takut. Takutnya karena sebab takut kepada Allah. Ya. Takut bukan takut maknanya di sini menyamakan dengan Allah, enggak. Karena ayahnya ini ya menegakkan peraturan disiplin di rumah. Sehingga mereka kalau melanggar takut sama ayah. Ya. Sebab ya peraturan yang ditegakkan adalah ya, peraturannya Allah dan Rasulnya. Makanya sampai ada sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan gantungkan cambukmu di rumahmu. Pernah dengar nggak hadis ini? Ya? Apa tujuan hadis ini? Memberitahukan kepada ya, keluarga penghuni rumah kita, kalau di rumah ini tidak boleh bebas. Di sini harus ada peraturan. Ya. Seorang istri, anak itu harus ada peraturannya. Jam sekian harus tidur, jam sekian belajar. Ya. Wah, ada waktu makan, jam sekian nanti beres-beres. Ya. Kalaupun nanti mereka dikasih bermain, ada waktu bermain. Kalau ada yang melanggar dihukum. Kalau mereka mentaati peraturan dikasih reward. Jangan sampai ada yang bermaksiat kepada Allah di dalam rumah ini. Kalau ada yang berani bermaksiat maka siap-siap kena hukum. Nah, ini jangan sampai rumah kita itu enggak dibuat jadi ibadah, mengaji, ya, sholat. Nah, anak-anak sekarang kebanyakan ya mengajinya hanya di pondok saja. Ya. Rumah orang tuanya itu mana, bahaya kalau seandainya hilang daripada ya, ibadah. Makanya Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Maknanya apa? Kuburan itu enggak boleh ibadah di kuburan. Ibadah itu di rumah. Nah, kalau seandainya orang enggak ibadah di rumahnya, itu seperti kuburan. Nah, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Ya, menganjurkan agar mencium dan berlemah lembut terhadap anak kecil sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya. Kemudian tadi hadis ini menerangkan bagaimana tawadu kepada anak kecil dan kepada selain mereka. Nah, berikutnya mencium anak perempuan kecil. Asbagh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbaroni Makhramah bin Bukair an abihi, mengabarkan kepadaku Makhramah bin Bukair dari ayahnya, annahu raha Abdullah bin Ja'far yuqabbilu Zainab binta Umar ibni Abi Salamah. Dari ayahnya ia melihat Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binti Umar bin Abi Salamah, wahia bnatu sintaini au nahwihi, pada saat usianya sekitar 2 tahun. Ya, anak-anak masih kecil, boleh dicium. Ya. Ya. Kalau udah mumayyiz jangan lagi ya. Kalau mumayyiz itu anak-anak itu udah umur 6-7 tahun dia udah ngerti. Ya. Umur 5 tahun ya mungkin masih bisa lah. Masih kecil. Ya. Makanya balita ya, bawah 5 tahun. Nah. Kadang kalau saya ke pondok itu ada ustadz kita di sana namanya Ustadz Jamil, anaknya ada yang kecil. Kalau nggak salah masih 2 tahun. Kalau ketemu saya cium pipinya sini, saya suruh dia cium pipi saya. Kayak kecil.
Tinggal lagi kadang ya, apa namanya anak-anak gitu kan basah nyiumnya. Abdurrahman yang kecil itu suka saya cium. Tinggal kamu yang paling kecil. Belum ada adiknya. Ya. Jadi dahulu para sahabat menciumi anak-anak kecil sebagai bentuk peneladanan mereka terhadap sunnah Nabi SAW. Telah disebutkan dalam keutamaan Fatimah binti Muhammad SAW bahwa Nabi SAW menciumnya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu an mencium anak perempuannya yaitu Aisyah. Ya. Berikutnya Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi bin Abdullah bin Khuttaf ya, mengabarkan kepada kami dari Hafs dari Hasan. Ia berkata, in istata'ta alla tanzura ila sya'ri ahadin min ahlik illa ayyakuna ahlaka aw sabiyatan faf'al. Ya. Jika engkau mampu, hendaklah tidak melihat rambut salah seorang dari anggota keluargamu kecuali ia adalah istrimu atau anak kecil, maka lakukannya. Ya, maknanya walaupun salah seorang dari keluarga kita, ya, maka kecuali anak kecil, gitu ya. Nah, atau rambut dari istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa dibolehkan melihat dan mencium anak kecil dan orang yang sudah sangat tua. Ya, ada sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang sudah sangat tua sekali, ya, di tempat manapun selain auratnya, ya, maknanya tangannya, ya. Nah, itu jika bisa, ya, maknanya di sini bukan berarti haram kalau anak perempuan kita sudah balik kemudian tersingkap rambutnya, tidak masalah. Itu buat ayahnya itu bukan aurat, buat saudara laki-lakinya, mahramnya itu bukan aurat. Nah, berikutnya yaitu mengusap kepala anak kecil. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abil Haytham Al-Attar mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsani Yusuf bin Abdullah bin Salam. Ia berkata, sammani Rasulullah SAW Yusuf. Rasulullah SAW memberiku nama Yusuf. Wa aq'adani ala hujri, dan mendudukkanku di pangkuannya, wa masaha ala ra'si, serta mengusap kepalaku. Jadi di antara yang diperbolehkan juga sebagai bentuk kasih sayang kepada anak kecil adalah mengusap kepalanya. Jadi hadis ini menegaskan perlakuan lemah lembut terhadap anak-anak kecil, bersabar atas tingkah laku mereka dan tidak menghukum mereka karena mereka bukan mukallaf, yaitu bukan orang yang dibebani syariat. Maknanya tidak boleh menghukum dengan memukul. Nah, karena di beberapa riwayat disebutkan bahwa para sahabat kepada para tabi'in ketika mereka masih kecil, ya, mereka juga dipukul. Ya, bahkan disebutkan kanu yadribunana alal halif. Dahulu mereka memukul kami kalau kami sering-sering bersumpah. Nah, sehingga yang dimaksudkan seperti contohnya juga Nabi SAW memerintahkan umur 10 tahun kalau anak tidak sholat maka dia dipukul. Nah, ini berarti boleh dihukum. Ya. Karena sebagian anak itu belum mukallaf, belum balik umur 10 tahun. Nah, Allah Ta'ala alam, ya. Karena ini ya tambahan faedah dari ya Syekh Dr. Muhammad. Jadi tidak ada nasnya. Ini kesimpulan beliau, faedah yang beliau ambil. Allah Ta'ala alam.
Kemudian yang berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Khazim mengabarkan kepada kami, ia berkata Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kuntu al-abu bil banati indan Nabi SAW, aku pernah bermain dengan boneka di dekat Nabi SAW. Wa kana li sawahibun yal'abna ma'i, dan aku punya teman-teman yang bermain bersamaku. Fa kana Rasulullah SAW idza dakhala yanqami'na minhu, maka tatkala Nabi SAW masuk, teman-temanku itu pun menyingkir diam-diam darinya. Fayusarribhunna ilayya fayal'abna ma'i, ya, maka beliau ya, maka Nabi SAW pun mendatangkan mereka kepadaku, lalu mereka bermain bersamaku. Jadi karena ya, segan sama Nabi SAW, mereka pergi. Tapi Nabi SAW akhirnya ya, mendatangkan mereka kemudian. Udah ya nggak apa-apa, main aja gitu bahasanya ya. Nah, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya boneka-boneka dalam bentuk anak perempuan dan mainan lainnya untuk bermain anak-anak perempuan. Jadi kalau boneka boleh anak-anak main boneka, asal jangan ya bentuknya bentuk setan gitu kan. Nah, kan ini enggak pantas ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendatangkan kembali anak-anak perempuan itu agar bermain dengan Aisyah. Hal ini menunjukkan kelembutan Rasulullah SAW terhadap mereka dan kebaikan pergaulan beliau terhadap orang-orang tua dan anak-anak kecil. Ya, walaupun di sini yang dikhususkan adalah anak-anak kecil. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya? Tidak ada. Berikutnya sapaan seorang kepada anak kecil, wahai anakku. Jadi biasanya nak sini nak gitu ya. Kalau orang Indonesia biasa begitu. Kalau di Arab sana kadang menyapa dengan ya bunayya. Kalau diterjemahkan secara letterlet itu wahai anakku. Padahal sebenarnya itu bukan anak kandungnya gitu kan. Tapi apakah boleh sapaan seperti ini? Ini yang ingin kita sampaikan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Usamah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghaniyah dari ayahnya dari Abil Ajlanil Muharibi, ia berkata kuntu fi jaishin bin Zubair fatuwfiya ibnu ammin li. Ya, ketika atau aku pernah bersama pasukannya Ibnu Zubair, dan suatu ketika wafatlah anak dari pamanku, wa awsa bijamadin lahu fi sabilillah, dan dia mewasiatkan ya untanya fi sabilillah, ya, dia wasiatkan agar untanya ini dipergunakan, dimanfaatkan fi sabilillah. Fakultu libnihi, maka aku mengatakan kepada anaknya, idfa ilayyal jamala, bawalah kepadaku onta itu, berikan kepadaku onta itu. Fa inni fi jaisi bin Zubair, karena aku sedang bersama pasukannya Ibnu Zubair. Faqala idhab bina ila ibni Umar hatta nas'alu. Kemudian ya anaknya ini mengatakan, ya, ayo kita pergi bertemu dengan Ibnu Umar sampai kita tanya perihal ini kepadanya. Fa'ataina ibna Umar faqala ya Aba Abdurrahman. Maka kami mendatangi Ibnu Umar dan dia berkata, wahai Abu Abdurrahman, inna walidi tufiya, sungguhnya ayahku wafat. Wa awsa bijamadin lahu fi sabilillah. Ya.
dan dia mewasiatkan ontanya untuk dipergunakan fisabilillah. Wa hadza ibnu ammi, dan ini anak pamanku. Wa huwa fi jaish ibn Zubair, dan dia sedang bersama pasukannya Ibnu Zubair. Afa adfa'u ilaihil jamal, apakah aku boleh berikan onta ini kepadanya? Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, ya bunayya. Ini padahal itu bukan anaknya. Tapi dia mengatakan, wahai anakku, inna sabilallahi kullu amalin salih. Sesungguhnya ya, sabilullah itu adalah semua amalan saleh. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamalihi fi sabilillahi azza wajal, maka jika ayahmu berwasiat mengenai untanya untuk digunakan hanya di jalan Allah, ya, fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin, dan kau melihat ada kaum muslimin berperang dengan orang-orang musyrikin, fadfa ilaihimul jamala, maka berikanlah kepada mereka onta itu. Fa inna hadza wa ashabahu fi sabili gilman qaumin ayyuhum yad'u tabi'a. Adapun pemuda ini dan para sahabatnya berada di jalan sekelompok pemuda suatu kaum yang mengikuti siapa yang berkuasa. Kenapa? Ya. Ibnu Umar ini karena kasusnya ini adalah kasus perang Jamal. Ya, pasukan Ibnu Zubair ya dengan ya ketika melawan ya yang bersama dengan Aisyah dan ya, Tolhah ketika berperang dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Makanya kenapa Ibnu Umar mengatakan kalau yang berperang itu kaum muslimin lawan musyrikin, kasih ke mereka. Tapi orang ini gitu ya, orang ini fa inna hadza wa ashabahu, adapun orang ini dan teman-temannya dan sahabatnya berada di jalan kelompok pemuda fi sabili ghilmani qaumin, ya, berada di jalan sekelompok pemuda ya yang mengikuti siapa yang berkuasa, ayyuhum yad'u tabi'. Nah, dia tidak menyarankan ya. Nah, jadi apa yang kita ambil faedahnya yang berkaitan dengan bab kita, bolehnya mengatakan apa kepada anak kecil atau anak yang lebih kecil dari kita, ya bunayya, dengan tujuan apa? Menunjukkan kasih sayang. Makanya kita pun katakan ke anak orang lain, nah sini nak, ya boleh. Nah, kemudian yang berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan, Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsani Zaid bin Wahab, ia berkata, sami'tu Jariran, aku mendengar Jarir anin Nabi SAW, ia berkata, man la yarhamun nas la yarhamuhullah, barang siapa yang tidak menyayangi manusia maka Allah tidak menyayanginya. Ini hadis yang sudah pernah kita bacakan. Kemudian berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Hajjat mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Qabisah bin Jabir berkata, sami'tu Umar, aku mendengar Umar, annahu qal, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi, wala yughfaru man la yaghfir, tidak diampuni orang yang tidak mengampuni, wala yu'fa amman la ya'fu, tidak dimaafkan orang yang tidak mau memaafkan, wala yuwaqqa man la yatawaqqa, dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga dirinya. Ya, jadi faedah dari hadis 370 dan 371 ini, yang pertama, menyayangi dan memaafkan sesama adalah salah satu penyebab mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kemudian yang kedua, adapun Islam menganjurkan agar menanamkan akhlak mulia dan sifat kasih sayang dalam jiwa manusia, di mana poinnya adalah
ya, dengan kita mengatakan ya, wahai anakku atau nak, ini sebagai bentuk apa? Kasih sayang, ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ada 4 menit lagi. Taib. Ya. Ini sayangilah makhluk yang ada di bumi. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Hafs bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Qabisah bin Jabir dari Umar, ia berkata la yarhamu man la yarham, la yurhamu man la yarham, wa la yughfaru liman la yaghfir, wa la yutabu ala man la yatub, wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Ini hadisnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata Ziyad bin Mikhraq mengabarkan kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata qala rajulun, seorang berkata ya Rasulullah, inni la athbahu syata fa arhamuha, aku menyembelih seekor domba dan aku menyayanginya. Au qala inni la arhamu syata an adzbahaha, atau dia mengatakan ya, aku ingin menyembelih domba lalu aku kasihan kepadanya. Nah, fa arhamah. Qala ya, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Maka Nabi mengatakan domba itu jika engkau mengasihinya niscaya Allah menyayangimu. Beliau sebutkan 2 kali. Makanya bentuk menyayangi kita dalam menyembelih domba yaitu kita tajamkan ya pisaunya. Nah, jadi ini anjuran untuk bersimpati dan mengasihi semua makhluk hidup. Berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Mansur, aku mendengar Abu Utsman Maula Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, Abu Hurairah mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang benar dan dibenarkan, yakni Abul Qasim radhiyallahu anhu, ia berkata la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin, kasih sayang itu tidak akan dicabut kecuali dari hati orang yang bejat, orang yang buruk. Ya, faedah yang bisa diambil yang pertama, sifat rahmah adalah sifat yang sangat penting dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belas kasih adalah salah satu dari sifat Rasulullah sallam. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama kaum muslimin. Ya. Nah, ayat tentang sifat Nabi SAW, azizun ya, alaihi ma ya, ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Berat baginya yang menimpa kalian. Dia bersemangat untuk kebaikan kalian, harisun alaikum. Dan terhadap orang-orang yang beriman raufur rahim, yakni maha besar kasih sayang, memiliki kasih sayang. Jadi Nabi SAW ya, juga memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini diantara sifatnya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang apabila ia memiliki sifat rahmah, yaitu penyayang. Dan merupakan suatu nasib buruk dan kenestapaan jika tidak memiliki sifat seperti ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata Yahya mengabarkan kepada kami dari Ismail, ia berkata Qais mengabarkan kepada aku, ia berkata
Akhbarani Jarir adin Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Taib, cukup ya. Ini sudah masuk waktu Isya. 1 menit lagi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Enggak ada. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.